Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu kembali di serial video ketika Yesus Kristus bersabda di season 6 episode ke-19 dengan topik tentang nubuat zaman akhir dan kitab Wahyu. Di episode 19 ini kita melanjutkan topik kita tentang mengapa Tuhan perlu datang pada kali kedua dan apa tanda-tandanya. Di bagian ketiga dan sekaligus yang terakhir dari nubuat malaikat Gabriel ini, kita akan melihat tanda-tanda umum dan khusus tentang kedatangan Tuhan pada kali kedua atau akhir zaman. Sekalipun demikian, kita tetap akan melihat tanda-tanda ini sampai seluruh episode nubuat zaman akhir dan kitab Wahyu ini berakhir. Saudara-saudara yang terkasih, dari bagian kedua kita sudah mempelajari nubuat malaikat Gabriel sampai akhir periode kedua. Periode yang berakhir pada masa Yesus Kristus disingkirkan oleh pemuka agama Yahudi. Ternyata niat iblis yang ingin menghilangkan sebuah zaman di mana Tuhan berkenan menganugerahkan kasih karunia-Nya dengan mencoba mendahului masuk ke periode ketiga tahap pertama, yaitu 3,5 tahun. Akhirnya digagalkan Tuhan dengan menggunakan rencana dan waktu iblis itu sendiri. Ketika iblis mengarahkan manusia untuk menolak kerajaan Allah, seperti yang disebut di kitab Matius 13. Masa 3,5 tahun tahap pertama periode ketiga ini justru dipakai Tuhan dengan memulai segala karya penyelamatannya. Bahkan Dia membuka segala rencananya yang akan datang kembali untuk melakukan hukuman bagi yang menolak Dia, serta menganugerahkan mahkota kehidupan bagi yang hidupnya berkenan kepada Allah. Disinilah Allah memperlihatkan betapa besar kasih-Nya dengan memberi waktu kepada manusia untuk benar-benar mau memahami maksud Tuhan, agar tidak pasrah pada rencana iblis. 2000 tahun adalah waktu yang sebenarnya sangat panjang dibandingkan umur hidup manusia. Jadi, sebenarnya lah masa kita sekarang ini merupakan masa-masa penggenapan nubuat Gabriel. Artinya, zaman kita ini sudah termasuk masa tersebut, baik kita sadari maupun tidak. Kita tidak tahu kapan dimulai masa 7 tahun terakhir atau 1 kali 7 masa periode ketiga itu. Yang jelas, bila saat itu telah dimulai, kita harus waspada, terlebih di paruh 3,5 tahun kedua adalah masa kesengsaraan besar yang temponya berlangsung secara singkat. Tetapi tingkat kerusakannya sangat luar biasa. Marilah, sebelum memulai renungan kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh terkejut ya Allah. Ternyata keberadaan kami pada saat ini sudah di dalam fase periode ketiga nubuat Gabriel. Sudah 2000 tahun waktu Engkau beri dengan terus-menerus menganugerahkan kasih karunia-Mu. Ya Allah, saat ini kami ingin melanjutkan kembali belajar kami untuk melihat tanda-tanda umum
dan khusus. Sebagai ciri kedatangan tahap ketiga ini, ya Allah. Izinkanlah kami memahaminya dan berilah hikmat-Mu. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita tidak tahu kapan dimulainya masa 7 tahun terakhir, tetapi bila kita perhatikan nubuat Daniel, ada minimal 2 indikasi yang harus terlihat jelas dan mudah kita amati, yaitu Bait Suci Yerusalem sampai saat ini belum dibangun. Jadi, Bait Suci Yerusalem ini harus berdiri terlebih dahulu. Atau bisa juga terjadi bahwa bekas bait suci pada saat ini memang sudah mengarah ke pemakaian yang di dalam standar mata Allah adalah kenajisan, karena dipakai untuk ritual keagamaan yang bukan kepada Allah Israel yang benar. Jadi, kuncinya adalah bukan pada penghancuran bait suci, melainkan pada keadaan bait suci dalam pemakaiannya atau dikondisikan oleh orang atau oknum dengan maksud menajiskan bait suci. Seperti nubuat di Daniel, akan ada penggantian korban persembahan kepada Allah yang benar dengan maksud menghina Tuhan. Saya sangat berharap saudara semua berkenan membaca dari kitab Daniel 11 ayat ke-31 untuk memperjelas Daniel 9 ayat 27, Daniel 12 ayat 11, dan Matius 24 ayat 15. Inilah alasan mengapa penghancuran bait suci yang terjadi di zaman Kaisar Titus pada tahun 70 Masehi tidak dapat kita pakai untuk menyatakan periode ketiga nubuat Gabriel yang disampaikan oleh Daniel telah terjadi. Justru ada pendapat bahwa pembakaran bait suci sebenarnya dilakukan oleh orang Yahudi sendiri agar tidak terjadi penajisan. Bila kita melihat dari sejarah yang tertulis di kitab Makabe adalah kitab apokrif yang bukan bagian Alkitab kita. Dikisahkan di sana bahwa pernah terjadi penistaan melalui korban persembahan yang diberikan oleh seorang yang sangat membenci Yahudi, yaitu Raja Yunani Antiochus Epiphanes. Antiochus sangat memaksakan proses Helenisasi di seluruh Israel yang bertujuan merubah adat dan budaya Yahudi ke Yunani. Dan inilah yang menyulut pemberontakan Makabe. Akibatnya, Antiochus membunuh ribuan anak-anak dan orang dewasa bangsa Yahudi dan bahkan mengganti korban yang biasanya adalah domba jantan menjadi seekor babi betina. Di samping itu, dia juga mendirikan altar dewa Zeus di atas altar bait Allah. Segala perbuatan Antiochus Epiphanes ini membuat dia ditempatkan oleh banyak pemikir sebagai orang yang dimaksud nubuatan sebagai pembinasa keji, seperti yang dikatakan oleh Daniel dan Matius. Tetapi melihat tingkat kerumitan nubuat Gabriel, tetaplah Antiochus tidak memenuhi nubuat di kitab Daniel itu. Nanti akan kita bahas di bagian akhir episode ini. Inilah inti nubuat di Daniel dalam hal penajisan bait Allah. Jadi, di 1x7 tahun terakhir nanti, bila sudah terjadi peristiwa penajisan bait suci, barulah dimulai
masa kesengsaraan besar. Yang kedua, mengingat Romawi kejatuhannya tidak sesuai dengan nubuat Daniel, maka di waktu mendatang akan berdiri kembali Romawi dunia yang bisa jadi beribu kotakan Babel, atau Romawi dunia dengan identitas beragama Babel. Mengenai Romawi dan Babel ini sangat jelas tertulis di kitab Wahyu. Kemunculan agama Babel sendiri saat ini sudah marak di Amerika, Eropa, dan Afrika. Mengapa Allah sedemikian murka mengenai agama Babel ini? Ini disebabkan agama Babel menggambarkan pusat perlawanan manusia kepada Allah melalui ritual-ritual keagamaan. Ini juga nanti akan kita singgung pada saat membahas Babel. Dengan berpegangan pada hal ini, kita sekarang melangkah ke tahap selanjutnya dengan pemahaman bahwa masa periode ketiga, yaitu 1x7 masa yang berdasarkan nubuat Gabriel yang akan terbagi dalam 2 tahap, yaitu masing-masing 2 kali 3,5 tahun, akan terjadi di masa depan. Pertanyaan kita, seberapa jauhkah masa depan itu? Semua tergantung pada sejauh mana kita mampu melihat tanda-tandanya. Dan inilah yang sedang kita gumuli. Tahap pertama adalah masa perjanjian dengan Antikristus, yang di awalnya terlihat tentram dan damai. Sampai di pertengahan perjanjian setelah 3,5 tahun, Antikristus mengingkari perjanjian dan mulai memperlihatkan diri, serta melakukan penajisan bait suci. Lalu manusia masuk ke dalam kesengsaraan besar selama 3,5 tahun, tahap kedua, sampai berakhir dan Tuhan datang pada kali kedua. Oleh karena itulah, dikarenakan keterbatasan informasi dari nubuat Gabriel, kita perlu melihat dari sisi yang lain, yaitu tanda-tanda umum dan khususnya melalui nubuat yang lain di Alkitab, serta bagaimana terjadinya melalui sejauh mana kitab Wahyu sudah berlangsung. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nubuat Gabriel yang disampaikan melalui Daniel belumlah selesai. Dengan demikian, ada 3 nubuat kitab Daniel yang terkait topik kita harus kita perhatikan, yang memanglah belum selesai dari zaman dahulu, yaitu yang pertama, nubuat dari banyak nabi yang dirangkum Daniel tentang pengembalian bangsa Israel dari seluruh dunia. Semua ini tampak dari nubuat Musa yang tertulis di kitab Ulangan 28 ayat 63 sampai 67. Dan ditegaskan Allah kembali melalui Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan Hosea, yaitu perserakan ketiga bangsa Israel ke seluruh dunia. Nubuat Musa ini baru terjadi di tahun Masehi, tepatnya tahun 70, bersamaan dengan kehancuran Bait Suci dan Yerusalem. Bait Suci yang direnovasi total oleh Herodes Agung 20 tahun sebelum Kristus dan hampir selesai di zaman Kristus sesuai yang tertulis di Alkitab di Matius 24 ayat 1. Justru pada saat itu juga Kristus mengatakan bahwa bait suci itu akan hancur berkeping-keping, seperti dikatakan di Matius 24 ayat 2. Jadi penghancuran Yerusalem oleh Kaisar Titus di tahun 70 Masehi hanyalah penggenapan dari Matius 24 ayat 2.
Marilah kita membaca dari Matius 24 ayat 1 sampai 2. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Nubuat Daniel yang belum selesai yang kedua, yaitu tentang kejatuhan Romawi. Tentang kejatuhan Romawi ini sudah beberapa kali kita bahas di episode-episode sebelumnya. Yang ketiga, nubuat Gabriel tentang periode ketiga itu sendiri. Ditambah satu buah nubuat yang tidak bisa kita lepaskan dari konteks akhir zaman, yaitu tentang Babel. Jadi, ada 4 nubuat yang harus kita lihat untuk mengenali kedatangan Tuhan kembali. Dan sekali ini, kita juga sudah harus mulai mengkombinasikannya dengan kitab Wahyu. Ini harus kita lakukan, dikarenakan bila kita hanya menunggu dan melihat tanda-tanda dari nubuat malaikat Gabriel, sudah sangat sulit bagi kita untuk mengenalinya. Tetapi dengan mengenali tanda-tanda dari yang lain, maka kita dapat melakukan pendekatan. Saudara-saudara yang terkasih, ada 2 tanda kedatangan Tuhan, atau bisa kita katakan sebagai tanda akhir zaman, yaitu secara umum dan secara khusus. Kedua tipe tanda-tanda ini, baik secara umum dan khusus, keduanya muncul di 3 kitab Injil, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Tanda-tanda secara umum. Yang pertama, tentang Kristus palsu. Ini tertulis di Matius 24 ayat 4 sampai 5. Dari episode ke-12 kita sudah melihat betapa luar biasanya anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Dia sudah dipermuliakan Bapanya, dan dia siap untuk penugasan akhir untuk memulihkan seluruh ciptaannya. Keperkasaannya tidak akan bisa diwakili oleh siapapun, karena kerajaan sorga dan seluruh peristiwa kitab Wahyu di bawah otoritasnya. Yesus Kristus mulai memperlihatkan otoritasnya secara penuh dengan menerima gulungan kitab bermaterai 7, seperti tertulis di Wahyu 5 ayat 1 sampai 6. Ya, hanya singa Yehudalah yang bisa membuka gulungan kitab bermaterai 7. Karena dialah Silo yang dinubuatkan Yakub pada Kejadian 49 ayat 9 sampai 10. Semua identitas yang rumit dari Yesus Kristus ditampilkan di sorga, termasuk sebagai gambaran anak domba yang telah disembelih. Anak domba yang suci, tidak bernoda, seperti dikatakan Paulus di 1 Korintus 5 ayat 7 dan Ibrani 7 ayat 26. Ya, itulah Yesus Kristus yang menerima gulungan itu, seperti dikatakan di Wahyu 5 ayat 7 sampai 9. Yesus Kristus yang akan mempersatukan seluruh bumi di bawah kendalinya, dan seluruh alam semesta tunduk, memuliakan, dan menyembahnya, seperti dikatakan di Wahyu 5 ayat 10 sampai 14. Yesus Kristus sebagai anak domba membuka materai pertama, dan kerub yang berwajah singa berkata, "Mari." Maka tampillah seekor kuda putih dengan penunggang kuda sebagai panglima perang yang bermahkota.
Itulah penampilan pertama Yesus Kristus, seperti tertulis di Wahyu 6 ayat 1 sampai 2. Ya, siapakah kita yang masih berani mengabaikan keinginan Tuhan yang memperlihatkan begitu banyaknya identitas Yesus Kristus ini? Allah tidak mau sembarangan dalam melakukan sesuatu. Semua demi kita, agar jangan salah mengenali Tuhan. Apa yang diperlihatkan Alkitab, itulah yang harus kita pegang. Dan jangan pernah mengganti itu dengan alasan apapun. Saudara-saudara yang terkasih, di zaman kita sekarang ini, cukup marak terlihat ajaran-ajaran yang bertolak belakang dengan Alkitab. Sebagai orang Kristen, kita sebenarnya tidak perlu gamang, dikarenakan pengakuan iman kita sudah cukup menjawab itu semua. Banyak Kristus palsu yang diajarkan. Ada yang lahir di bawah pohon kelapa, ada yang menjadi saudara Musa, ada yang mengajarkan tidak disalib, dan banyak lagi lainnya yang tujuannya memperkelirukan Yesus Kristus yang ada di Alkitab. Benar-benar upaya memalsukan. Jadi, bukan karena penafsiran orang Kristen yang berbeda dengan mereka. Sekali lagi harus saya katakan, bukan karena orang Kristen menafsirkan berbeda dengan mereka, tetapi memang mereka yang memperkelirukan Yesus Kristus. Karena sumber tentang Yesus Kristus hanyalah dari Alkitab. Sungguh jahat para pengajar ini menyodorkan kebohongan pada umatnya. Mengenai kelompok ini, saya sebenarnya tidak terlalu khawatir akan merusak kekristenan secara signifikan. Karena zaman berkembang, ajaran-ajaran yang penuh dengan kebodohan dan kebohongan yang tidak memiliki akar sejarah, selain hanya bisa mendompleng keajaran Kristen, suatu saat akan ditelanjangi habis-habisan oleh teknologi internet. Yang sangat saya sayangkan, sudah begitu banyak jiwa-jiwa yang tidak bisa diselamatkan dikarenakan kedegilan. Orang Kristen tidak kurang dalam memberi penjelasan dan pencerahan, tetapi mereka berkeras memilih untuk binasa. Begitu remeh di mata mereka tentang kehidupan kekal setelah kematian. Di dalam kekristenan sendiri juga banyak ajaran yang aneh. Ada yang mengatakan Kristus adalah sama dengan Bapa dan sama juga dengan Roh Kudus. Sebuah ajaran yang sangat sesat dengan meniadakan Tritunggal. Kebuntuan otak untuk memahami Tritunggal membuat mereka menyederhanakan Tuhan agar dapat dinalarnya. Sebuah tindakan bodoh dengan berupaya membingkai Tuhan di dalam keterbatasan otak. Perlu kita pahami, Allah menjelaskan dirinya secara rumit di dalam skala pikir kita. Tujuannya hanya satu, agar kita tidak pernah salah mengenali gembala kita. Sebagai domba Allah, kita harus mengenali suara Tuhan. Bukan malah memirip-miripkan suara gembala agung dengan suara yang lain. Itu adalah kekeliruan yang fatal. Allah kita memanglah sangat unik dan tidak akan ada yang bisa menyamai dan menyerupainya. Saudara-saudara yang terkasih, ada juga yang percaya Yesus Kristus itu adalah anak Allah, tetapi bukan Allah. Sekaligus mereka sangat percaya bahwa Yesus Kristus sangat diagungkan Allah. Ajaran yang terakhir ini agak keblinger.
karena mereka memakai Alkitab dan seluruh sumbernya juga Alkitab. Tetapi dalam implementasinya, mereka menafsirkannya hanya untuk kelompoknya sendiri. Dengan mengklaim kelompok mereka sudah memiliki kafling di sorga, Alkitab mereka perkosa habis-habisan agar sesuai dengan ramalan mereka yang ternyata terus-menerus salah, dan akibatnya terus-menerus harus direvisi juga. Alkitab yang banyak memperlihatkan tentang kealahan Yesus Kristus mereka tutupi, bahkan tidak segan merubah maksud sebuah ayat. Ini semua sudah saya ulas, dan untuk menguatkan saudara kembali, saudara dapat melihat ulang di video-video kita di kanal Forum 195 yang sampai saat ini sudah sebanyak 6 season. Bagi semua kalangan sesat ini, harus saya katakan dengan tegas, bertobatlah sebelum murka Tuhan menghampirimu. Saudara-saudara yang terkasih, memanglah Tuhan menginginkan kita mengenali dirinya agar tidak terjebak pada ajaran-ajaran sesat. Karena itu, Dia mengingatkan kita melalui Matius 24 ayat 4-5. Marilah kita membacanya. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Marilah kita melihat tanda umum yang kedua, yaitu tentang perang dan kabar tentang perang yang dapat kita lihat di kitab Matius 24 ayat 6-7. Marilah kita membacanya. "Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat." Fenomena ini sudah terjadi sejak dulu dan kita sulit untuk mengkualifikasikannya. Kerub kedua yang wajahnya seperti lembu jantan mengatakan, "Mari." Setelah anak domba membuka materai yang kedua, tampillah kuda berwarna merah padam, seperti tertulis di Wahyu 6 ayat 3-4. Warna yang keras, bersifat mengintimidasi, sekaligus perlambang kekuasaan, bertujuan untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, dan terjadilah perang. Ini bukan perang Tuhan di mana Yesus Kristus sebagai panglimanya, tetapi menggambarkan peperangan di antara umat manusia. Gambaran penunggangnya dikaruniakan pedang besar memperlihatkan tingkat kebinasaan pada peperangan yang terjadi di bumi sangatlah besar. Saudara-saudara yang terkasih, tanda umum yang ketiga yaitu tentang kelaparan. Dari Matius 24 ayat 7. Bencana kelaparan sudah menghantui seluruh dunia sejak dahulu. Jutaan orang meninggal setiap tahun. Semakin meningkat kemajuan dunia, bencana ini semakin surut sebenarnya. Untuk tanda kelaparan ini diperlukan melihat kondisi suatu waktu yang tepat diartikan sebagai sebuah tanda. Karena kondisi dunia saat ini cenderung baik. Kelaparan yang terjadi bukan menyeluruh, tetapi lebih mengarah ke bantuan yang terlambat datang.
yang mengakibatkan kekurangan gizi di beberapa tempat. Bila kita melihat dari kitab Wahyu 6 ayat 5 sampai 6 yang diwakili oleh kerub yang berwajah manusia yang mengatakan, "Mari," ketika anak domba membuka materai yang ketiga untuk menandakan kemunculan kuda hitam dan penunggangnya memegang sebuah timbangan. Di ayat 6 memperlihatkan resesi dunia. Dengan melihat harga secupak atau 1 liter gandum sama dengan 1 dinar. Inflasi yang sedemikian tinggi hanya untuk membeli gandum 1 liter yang sama dengan upah seorang pekerja ladang dalam sehari. Ini bisa kita lihat di Matius 20 ayat 2. Secupak gandum diperlihatkan setara atau sama dengan 3 cupak jelai kedelai yang masih ada kulitnya. Tanda umum yang keempat, yaitu tentang penyakit sampar. Ini bisa kita lihat di Lukas 21 ayat 11. Pengertian penyakit sampar atau pes di sini perlu kita redefinisikan, mengingat penyakit ini sendiri sudah lama musnah. Lebih baik kita mengartikannya sejenis penyakit seperti HIV, AIDS, atau yang lebih dahsyat seperti COVID-19 yang menerpa 1 dari 14 penduduk dunia, atau pengaruh radiasi nuklir. Atau bisa juga ada kemungkinan penyakit ini akan kembali mewabah suatu waktu kelak. Kitab Wahyu 6 ayat 7 sampai 8 memperlihatkan situasi pandemi dahsyat ini melalui materai keempat. Diawali oleh kerub berwujud burung nazar yang sedang terbang yang berkata, "Mari." Muncullah kuda berwarna hijau kuning yang bisa kita artikan warna semu pucat seperti bahasa Indonesia sehari-hari, di mana penunggangnya bernama Maut dan kerajaan maut mengikutinya. Ini benar-benar sebuah malapetaka penyakit yang mematikan dan meluas. Untuk tanda perang, kelaparan, dan penyakit sampar ini dapat kita melihatnya dari kitab Wahyu 6 ayat 7 sampai 8. Sepertinya ketiga hal ini terjadi di dalam satu rentetan peristiwa. Marilah kita membaca dari Wahyu 6 ayat 7 sampai 8. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Di ayat 8 diperlihatkan kematian-kematian manusia di bumi yang terjadi tidak secara normal atau belum pada waktunya. Tetapi kematian yang terakhir di ayat ini cukup unik, yaitu ada yang diakibatkan oleh binatang buas. Bila binatang buas sudah sedemikian besar efek mematikannya bagi manusia, maka tidak bisa tidak, situasi bumi sudah pasti dalam posisi yang sudah habis segalanya. Hutan-hutan juga tidak mampu lagi sebagai tempat tinggal hewan buas.
Ini hanya bisa terjadi akibat pemusnahan bumi yang luar biasa yang diakibatkan oleh manusia sendiri. Harap kita catat di sini. Ini baru gambaran perbuatan manusia. Artinya, Yesus Kristus belum memimpin armada perangnya untuk melakukan penghukuman melalui tiupan 7 sangkakala oleh 7 malaikat. Saudara-saudara yang terkasih, tanda umum yang kelima yaitu tentang gempa bumi. Marilah kita membaca juga dari Lukas 21 ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Kitab Wahyu 16 ayat 18 sampai 20. Khususnya ayat 19 lebih merinci lagi dengan mengarah ke peristiwa setelah gempa bumi, yaitu saatnya Allah memusnahkan Babel. Marilah kita membaca dari Wahyu 16 ayat 18 sampai 20. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Tanda umum yang keenam yaitu tentang martir Tuhan dan penganiayaan umat Tuhan. Marilah kita membaca dari Matius 24 ayat 9 sampai 10. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Harus kita akui, dari abad 20 dan 21 saat ini terjadi peningkatan yang sangat menyolok untuk tanda keenam ini. Terlebih dalam anti-Yahudi dan anti-kekristenan. Yang sulit kita melihat adalah seberapa jauh hal ini akan berlangsung. Tanda umum yang ketujuh yaitu tentang nabi-nabi palsu. Hal ini sudah kita bahas di bagian pendahuluan episode kita ini. Tanda umum yang kedelapan yaitu tentang meningkatnya kejahatan dan hilangnya kasih yang hangat. Marilah kita membaca dari Matius 24 ayat 12. Dan karena masih bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini bisa diakibatkan situasi yang tidak menentu dan tanpa harapan di masa depan manusia. Di samping itu, manusia kehilangan integritasnya yang dipengaruhi banyaknya nabi, agama, dan doktrin palsu. Saudara-saudara yang terkasih, tanda umum yang kesembilan yaitu tentang Injil Kerajaan. Meningkatnya pemberitaan Injil Kerajaan juga merupakan ciri akhir zaman. Injil Kerajaan merupakan kabar baik akan penantian manusia, kembalinya Yesus Kristus untuk mewujudkan kerajaan 1000 tahun. Untuk mewujudkan kedamaian di bumi akan segera tiba.
inilah bentuk kerinduan manusia yang lahir dari rasa lelah menghadapi keruwetan hidup dan kejahatan manusia di bumi. Manusia ingin dibebaskan dari kesengsaraan, terlebih ketika mendekati akhir zaman. Hal yang sebenarnya masih dalam batas wajar, sepanjang tidak keluar dari rasa frustasi manusia. Di sini saudara-saudara tidak boleh mencampur adukan antara Injil kerajaan dengan Injil keselamatan. Injil keselamatan berhubungan dengan kedatangan Kristus pertama kali, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke sorga. Marilah kita membaca dari Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat ini tidak bermaksud mengatakan dalam konteks rohani, karena maknanya akan menjadi berbeda, bahwa keselamatan menjadi bukan karya Allah. Ayat ini lebih mengarah kepada perjuangan manusia dalam menghadapi segala kelumit kehidupan dalam bentuk apapun, termasuk ketika berada di dalam kesengsaraan besar. Sekalipun sangat berat, Alkitab telah bersaksi bahwa tetap banyak orang yang mengalami masa kesengsaraan besar akan hidup sampai akhir zaman. Dan sebaliknya, akan sangat banyak orang yang mati, tetapi lebih disebabkan karena dia meninggalkan imannya. Ketika Tuhan Yesus Kristus datang, yang tersisa hanyalah orang yang benar. Hanya orang benarlah yang mampu bertahan hidup di sepanjang masa kesengsaraan besar. Mereka tetap setia menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang benar ini akan dibebaskan pada saat kedatangan Tuhan pada kali kedua. Tanda-tanda umum ditutup dengan nubuat dari Matius 24 ayat 14. Marilah kita membacanya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita melihat tanda-tanda khusus akhir zaman. Tujuan tanda-tanda khusus ini diberikan Tuhan hanya untuk memberi penguatan kepada orang-orang benar, untuk memberitahu agar tetap kuat, karena kedatangannya sudah dekat. Sebagaimana kerinduan mereka yang setia menantikan kedatangan Tuhan. Tanda khusus ini tidak berguna bagi orang-orang yang tidak menerima Yesus Kristus di dalam ketulusan hatinya. Memang sudah tidak ada gunanya lagi bagi mereka karena waktunya sangat singkat. Sebelum memulai tanda khusus, marilah terlebih dahulu kita membaca dari Matius 24 ayat 15 sampai 20. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin
dan jangan pada hari Sabat. Sebenarnya di Matius 24 ini sendiri sudah memperlihatkan tanda-tanda khusus. Bahkan bisa kita sebut sudah sangat khusus. Karena banyak memperlihatkan nubuat itu sudah terjadi di depan mata kita. Tetapi ada baiknya kita melihat satu persatu. Yang pertama, adanya istilah pembinasa keji yang juga disebutkan di nubuat Gabriel. Ini tertulis di ayat 15. Gambaran tentang pembinasa keji ini muncul 3 kali di Daniel, yaitu pasal 9 ayat 27, pasal 11 ayat 31, dan pasal 12 ayat 11. Sepertinya ada yang penting dengan kemunculan yang 3 kali ini. Apakah berkaitan dengan Raja Antiochus Epiphanes yang di depan tadi, yang membunuhi orang Yahudi serta menggantikan korban bakaran di bait suci dengan menggunakan babi betina, serta membangun altar dewa Zeus persis di atas altar bait suci? Sepertinya tidak. Antiochus Epiphanes tidak mengakibatkan efek kerusakan yang sedemikian hebat dan meluas. Inilah yang membuat saya mengatakan bahwa periode ketiga nubuat Gabriel tidak terjadi di masa sebelum dan pada saat Kaisar Titus menghancurkan Yerusalem. Yang kedua, perintah untuk melarikan diri ke pegunungan. Akibat perbuatan pembinasa keji ini, orang Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, sebagaimana tertulis di Matius 24 ayat 16. Yang ketiga, peringatan pada ibu yang hamil atau menyusui bayi, sebagaimana tertulis di Lukas 21 ayat 23 sampai 24. Melihat eskalasi luar biasa kejinya si pembinasa inilah yang mengakibatkan terjadinya pengungsian agar dapat menghindarinya. Marilah kita melihat tentang pembinasa keji ini. Manusia durhaka menurut Alkitab yang harus binasa pada kedatangan Kristus pada kali kedua. Asal-usul pembinasa keji ini dapat kita lihat dengan jelas di Wahyu 13 ayat 1 sampai 18. Ini bukan manusia yang sesungguhnya. Dia adalah perwujudan dari binatang bertanduk 2 yang keluar dari dalam bumi, sebagaimana tertulis di Wahyu 13 ayat 11 sampai 15, dengan tanduk yang menyerupai anak domba. Dia berkamuflase di paruh pertama nubuat Gabriel. Dia mengawali niatnya dengan perdamaian. Dengan cara halus, dia menyesatkan manusia agar mau menyembah binatang lain yang mengutusnya, yang memberinya kuasa, yaitu dari seekor binatang yang keluar dari dalam laut. Bertanduk 10 dan berkepala 7, seperti ditulis di Wahyu 13 ayat 1 sampai 10. Binatang bertanduk 10 ini akan berkuasa selama 3,5 tahun, atau 42 bulan, atau 1260 hari di paruh kedua nubuat Gabriel, dan ini sekaligus memulai masa kesengsaraan besar. Dia akan menghujat Allah, nama Allah, dan kemah kediaman Allah atau bait suci.
Pembinasa keji ini akan membuat patung binatang bertanduk 10 itu, dan dengan kuasa yang diberi padanya, maka dia memberi nyawa kepada patung itu, yang membuatnya dapat berbicara dan bertindak. Dia akan membunuh banyak orang yang tidak menyembah patung binatang pertama tersebut. Bila kita terus mengikuti Wahyu 13 ayat 16-18, terbukalah tabir. Ternyata binatang itu adalah antikristus dengan bilangan manusia 666. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa catatan penting yang harus kita perhatikan di sini. Tanda tentang bait suci di masa depan tidaklah terletak pada pemusnahannya, melainkan adanya proses pencemaran yang terjadi di atasnya. Bila bait suci sendiri secara fisik kelak akan turun dari sorga, Yerusalem baru, yang pastinya dilengkapi dengan bait suci, serta tabut perjanjian yang akan berfungsi sebagai lambang pemerintahan Yesus Kristus di bumi. Yang paling penting adalah bagaimana menyikapi seluruh tanda-tanda itu. Kita sebenarnya hanya bisa melihat secara kasat mata kita sebuah kondisi di mana semakin meningkatnya tingkat amoralitas di dunia ini. Dan itu semua sesuai dengan kesaksian Alkitab yang memperlihatkan kita sedang menuju klimaks kitab Wahyu. Khusus gulungan kitab bermaterai yang ke-5 sampai ke-7 tidak bisa kita masukkan sebagai tanda-tanda, dikarenakan sudah mengarah ke persiapan dan permulaan kesengsaraan besar. Seperti materai ke-5 memperlihatkan jeritan manusia-manusia yang mati sebagai martir Tuhan. Ada proses dialogis secara rohani yang tentunya tidak ada tanda-tanda yang bisa kita lihat. Ini bisa kita baca di Wahyu 6 ayat 9-10 dan Ibrani 11 ayat 39-40. Sedangkan materai ke-6 menggambarkan gempa bumi yang sedikit berbeda dengan nubuat Gabriel dan beberapa nubuat lainnya yang sudah kita lihat sebelumnya. Perbedaannya adalah pada tingkat kedahsyatannya. Dan bila kita sudah masuk ke tahap ini, kita tidak perlu tanda lagi, karena sudah berada di posisi menyelamatkan diri. Dan memanglah, proses penumpahan murka Tuhan di level ini, kita tidak akan melihat sebuah tanda, dikarenakan Tuhan dapat melakukan apapun juga dalam sekejap tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Tetapi kejadian itu sendirilah yang menjadi tanda yang jelas terlihat dan kita alami langsung. Sebagaimana diperlihatkan materai ke-6, sudah melibatkan gempa bumi bersamaan dengan matahari menjadi hitam serta bintang berjatuhan. Sebelum materai ke-7 dibuka, ada tahapan prosesi penyelamatan manusia dengan memateraikan umat pilihan Tuhan, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Ini dilakukan Tuhan dikarenakan ketika materai ke-7 dibuka, segera akan dimulai meniup 7 sangkakala oleh 7 malaikat yang menandakan dilaksanakannya penghukuman Tuhan dengan cara pemusnahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah melihat kombinasi nubuat Gabriel yang disebut Daniel dengan melihatnya dari nubuatan lain di Alkitab, serta kesaksian gulungan kitab bermaterai di Wahyu. Yang paling utama di sini adalah melihat tanda sebelum terjadinya kesengsaraan besar.
Yang lebih utama lagi adalah kesiapan hati kita untuk mau hidup di dalam kebenaran. Karena Alkitab mempersaksikan, setelah kesengsaraan besar yang hanya berlangsung 3,5 tahun itu berlalu, Yesus Kristus akan datang bukan sebagai panglima perang, melainkan dengan tangan terulur menyambut umatnya bersama-sama memerintah di tahta Daud selama 1000 tahun. Sedemikian besar kasih-Nya, Dia tidak menginginkan masa kesengsaraan besar berlangsung lama. Penyebabnya adalah semua manusia akan mati dikarenakan kedahsyatan peristiwa tersebut. Sekalipun demikian, sampai akhir dunia ini Tuhan tetap menghargai integritas diri-Nya yang menciptakan manusia sedemikian sempurna, yang tetap memiliki kebebasan memilih untuk berkehendak. Tetapi kita memang tidak memiliki alasan untuk protes. Pilihan apapun tetap ada konsekuensinya, baik hidup bersama Tuhan atau mengikuti jalan iblis. Bagaimana kita hendak protes? Karena kita harus sadar, kita menempati dan segala-galanya tentang diri kita adalah milik-Nya. Segeralah bertekuk lutut di kaki Yesus Kristus, karena memang tidak ada jalan lain untuk memperoleh keselamatan. Masa kesengsaraan besar memperlihatkan betapa berkuasanya Yesus Kristus. Kita tidak bisa menyombongkan diri lagi, karena bila ini semua terjadi, kita akan lebih memilih kematian daripada diperhadapkan pada masa kesengsaraan besar tersebut. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah menuntaskan pembelajaran kami ini. Berkatilah dan lindungilah kami senantiasa ya Tuhan. Kami tidak akan mampu menahan cawan murka-Mu. Ampunilah segala kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun tidak. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.